Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini ya, mbaknya tuh bertanya seperti ini. Berapa lama kita nunggu kalau sudah lengkap berkas untuk calling visa, Mbak ya? Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian kepengen kerja ke Singapura lewat proses calling visa, itu nggak lama loh, Mbak ya. Biasanya 1 bulan, biasanya cuman 1 bulan lebih sedikit, gitu aja. Karena apa teman-teman? Kalau proses calling visa sudah pasti kalian nanti akan ditahan dulu, prosesnya akan berhenti di Batam. Karena apa? Di Batam sana kalian akan mengurus semua berkas-berkas ataupun dokumen. Seperti halnya apa? Bikin paspor itu di Batam bagi yang belum punya paspor. Terus kalian juga harus menunggu IPA sampai IPA itu keluar. Jika yang sering mengambil pembantu, itu IPA-nya keluarnya lebih cepat. Mungkin bisa 3 hari IPA sudah keluar. Tapi bagi yang pertama kali mengambil pembantu, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 hari. Kayak gitu. Jadi di sini itu proses calling visa ya Mbak, itu memang dari Indonesia itu cepet-cepet diterbangkan ke Batam. Karena prosesnya di Batam. Calling visa itu selalu prosesnya masuk ke Batam. Ya seperti itu. Nanti apa tuh Mbak, kalau sudah sampai di Batam memangnya kita harus ngapain? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Di Batam itu seperti halnya kalian ditahan di PT. Tapi di Batam itu nggak banyak orang, nggak banyak anak. Kayak gitu ya Mbak ya. Mungkin ada 9 atau 10 orang. Kayak gitu aja. Dan selama kalian berada di Batam itu ya, kalian juga diajarin tentang bahasa ya, tentang bahasa Inggris teman-teman. Kalian juga di sana diajarin tentang tata cara kerja di Singapura nantinya. Itu pasti. Ya nggak mungkin kalian di Batam itu terus cuman numpang makan tidur, nggak ada. Sambil juga kerja, sambil juga belajar bahasa, sambil menunggu job turun. Biasanya seperti itu ya. Karena yang namanya calling visa teman-teman, itu nggak mungkin kalian langsung direct ataupun bisa dibilang langsung ke Singapura, itu nggak ada. Ya itu yang langsung ke Singapura, langsung di rumahnya majikan, itu namanya direct hire. Kalau calling visa, itu prosesnya kalian ditahan dulu di Batam. Harus berhenti dulu di Batam, di sana kalian numpang proses Mbak. Ya, jadi di sini tentang berapa lama, itu tergantung juga pada nasib kalian masing-masing. Kalau kalian nggak memilih job, misalkan namanya Mbak Siti lah ya, saya kasih contoh seperti itu. Siti, besok kamu ada interview dengan majikan ini, tolong kamu harus persiapkan diri. Di situ sudah pasti akan ditanya semuanya ya, majikan akan bertanya tentang pengalaman kerja kalian ya, kayak gitu kan. Terus setelah itu apakah majikan konfirmasi mengambil Mbak Siti ini atau tidaknya, nanti agent akan ngasih tahu ke Mbak Siti ini. Biasanya seperti itu, nggak ada yang langsung, oh ya Siti, ternyata majikan ini konfirmasi mengambil kamu. Itu belum tentu langsung spontan gitu, enggak. Karena di sini yang namanya majikan loh Mbak ya, itu akan memilih kayak gitu loh ya. Ibaratnya ini anak masih benar-benar fresh, belum ada pengalaman, belum pernah yang namanya kerja ke luar negeri. Jadi mulai dari awal tentang pekerjaan, tentang bahasa, sudah pasti kan belum mengerti. Apalagi kalau masih pemula. Pemula itu artinya apa? Baru pertama kali kepengen bekerja ke Singapura, itu namanya pemula. Jadi dari situ, kalau bagi yang pemula ya, biasanya kerja ke Singapura kan masuk ke PT dulu. Tapi yang namanya orang pikirannya berbeda-beda. Ada yang mungkin ngasih informasi dari temen yang di Singapura ya, ngomongnya kamu nggak usah masuk PT aja, kamu bisa lewat proses calling visa, prosesnya lebih cepat. Tapi di sisi lain mbaknya ini nggak mikir ke depannya, padahal kan mbaknya ini pemula, belum ngerti bahasa, nanti ngomongnya bagaimana, belum ngerti juga tentang pekerjaan setiap harinya.
tata cara kerja di Singapura itu seperti apa. Nah, sudah pasti mbaknya ini mikirnya yang enak-enak dulu ya. Jangan sampai seperti ini teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan kalian yang baru pertama kali memulai bekerja ke Singapura, kok tiba-tiba kalian lewat jalur pintas, jalur yang instan ya, tanpa masuk PT. Ya, memang kalian berpikir bahwasanya masuk PT itu nanti potongannya banyak lah, terus kalian nunggu di PT lama lah. Lah, itu memang proses teman-teman. Proses kerja ke luar negeri itu memang seperti itu. Itu yang benar-benar resmi. Ya, kalau kalian lewat calling visa, itu dinamakan proses ilegal. Kenapa bisa dinamakan proses ilegal? Karena tanpa masuk PT, Mbak. Padahal di sini yang namanya kerja ke luar negeri ya, itu dimanapun, entah nanti kalian tujuannya mau ke Malaysia, ke Arab, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, kalau tanpa masuk ke PT ya, itu sudah pasti namanya proses ilegal. Dan hati-hati saja, yang namanya nasib apes itu nggak ada yang tahu ya. Kalau bisa berangkat selamat, nanti pulang ke Indonesia juga selamat. Kalau bisa mah lewat jalur yang resmi teman-teman ya. Kalian jangan mikir yang enaknya. Ah, nanti aku kelamaan lah kalau masuk PT, belum ini, belum itu. Memang prosesnya seperti itu. Itu yang benar-benar resmi. Tapi kan namanya orang, pikirannya kan macam-macam ya. Ada juga yang ngasih informasi bahwasanya nggak usah lah Mbak masuk ke PT. Udah lewat jalur ini saja, saya punya kenalan agent di Singapura, kayak gitu kan ada yang ngompor-ngomporin lah ya. Itu semua terserah pada kalian ya. Yang penting hati-hati saja untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura lewat proses calling visa ya. Biasanya jebakan-jebakan itu akan terjadi di custom Batam Mbak ya. Itu nanti di sana kalian bakalan ditanya yang macam-macam ya. Misalkan kalian nggak lolos ya, misalkan kalian ditolak ya, kalian nggak bisa masuk ke Singapura ya, itu alamat ya, alamat gagal. Karena apa? Nggak semua orang yang kerja ke Singapura lewat proses calling visa itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, nggak semua ya. Karena kita mengadu nasib ke luar negeri, nasib nggak ada yang tahu ya. Kalau bisa, menurut dari saran saya pribadi, demi keselamatan kalian dan juga demi keluarga yang kalian tinggalkan, kalau bisa masuklah ke PT, carilah PT yang resmi ya, agar perjalanan kalian menuju ke Singapura itu selamat, itu nanti aman, nggak ada kendala apapun. Misalkan kalian di bandara manapun ditanya dokumen mana, kayak gitu kalian nggak gemeteran. Kadang ada juga yang gemeteran, karena apa? Ditanya ini, ditanya itu, saking dredeg ya, saking nervousnya teman-teman, sampai gemeteran. Gimana ini? Akhirnya kan dibawa ke kantor, akhirnya ditanya, kamu ini sebenarnya mau kemana? Terus ditanya lagi, dokumen kamu mana? Lah, kalau mbaknya sampai nggak ada dokumen, ya Allah Mbak, sudah pasti mbaknya ini menjadi orang yang gagal. Karena dari situ sudah pasti yang namanya petugas yang ada di bandara itu pinter-pinter semua Mbak ya. Orang kalau kepingin kerja ke luar negeri sudah pasti harus punya ataupun harus membawa dokumen yang sangat lengkap, itu sudah pasti ya. Jadi di sini saya sarankan masuk ke PT. Jangan sampai kalian kerja ke luar negeri, entah tujuannya mau kemana aja, terus kalian pengennya yang cepet-cepet, pengennya kalau bisa mah nggak usah masuk ke PT, nggak usah nunggu lama-lama ya. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena apa? Misalkan kalau di tengah-tengah perjalanan terus nantinya kalian ditolak, nggak bisa masuk ke Singapura, nah itu bermasalah loh ya. Pikirkan keluarga kalian, pikirkan diri kalian sendiri ya. Janganlah kalian memikirkan yang cepat-cepat. Ingat teman-teman ya, bahwasanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau berdoa, insya Allah semuanya akan lancar ya. Di sini saya nggak nakut-nakutin loh ya Mbak ya. Saya omong apa adanya. Saya di sini ngomong apa adanya, jujur. Karena apa? Kemarin ada yang nge-DM saya. Bahwasanya kemarin ada yang nge-DM saya loh Mbak. Bilang seperti ini, Mbak,
saya ini sebenarnya mau kerja ke Singapura, terus saya lewatnya Batam. Setelah sampai di Batam, saya ditolak toh Mbak. Saya dibawa ke kantor dan semua biodata saya itu dipoto Mbak. Terus setelah itu saya disuruh pulang lagi. Saya nggak bisa masuk, ataupun bisa dibilang saya gagal masuk ke Singapura. Nah, itu apakah saya kena blacklist Mbak? Itu bisa jadi teman-teman. Kadang dokumen kalian itu mungkin ada yang nggak sama. Kadang ada juga mungkin kalian nggak membawa surat dari PT ataupun dokumen lengkap dari PT, itu bisa ya. Jadi di sini pikirkan baik-baik sebelum kalian melangkah ya, karena kalau kita kerja ke luar negeri memang seperti ini prosesnya Mbak. Nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat-cepat, semuanya berproses. Di sini semuanya sama, prosesnya seperti itu. Masuk ke PT ya, kita harus belajar, kita mengikuti prosedur yang ada di PT tersebut. Kita harus pokoknya benar-benar sabar dalam mengikuti proses dari step ke step ya. Itu memang harus kita ikuti ya. Kalau kalian mikirnya yang cepat-cepat, itu belum tentu nanti hasilnya akan bagus ya. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalian jangan mikirnya yang buru-buru ya. Saya tahu mungkin kalian berpikiran bahwasanya kenapa kalau ada jalur yang instan harus nunggu yang lama, tapi kan dibalik semua itu ada resikonya, kayak gitu loh Mbak ya. Toh nanti hasilnya kan juga sama, kalian sampai juga di Singapura, kalian nantinya akan bekerja di rumah majikan. Kalau bisa mah ya, saya sarankan masuk ke PT, cari PT yang resmi agar perjalanan kalian itu lancar sampai di Singapura. Oke teman-teman ya, misalkan buat kalian semua yang kepengen tanya apapun itu ya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lewat video. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya, agar kalian bisa betah nyaman sampai finish kontrak. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.